Selamat pagi buat rekan-rekan semua yang ada di dalam ruangan ini, sharing tentang transformasi telekomunikasi digital ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan tentang OVON atau PT Batam Bintang Telekomunikasi. Jadi memang PT Batam Bintang Telekomunikasi ini adalah layanan operator telekomunikasi berlisensi, penyelenggara layanan telepon tetap, Bapak Ibu. Layanan telepon ini diselenggarakan menggunakan kode area geografis dari pemerintah di 15 kota besar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat daftar kota-kota yang 15 kota yang sudah yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Ini adalah kota-kota yang sudah kita bantu selama ini. Dan dalam kesempatan ini saya pribadi ingin berbagi pendapat tentang bagaimana organisasi seperti kantor Bapak Ibu sekiranya dapat beradaptasi dalam memberikan sarana telepon untuk kebutuhan operasional di era new normal. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, saya pribadi ingin menyampaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang yang masih kami percaya sampai saat ini, Pak, Bu. Nilai-nilai itu antara lain yang pertama, telepon kantor sebagai sarana telekomunikasi yang mendasar dan sangat dibutuhkan atau sangat kritikal. Nilai yang kedua itu nomor telepon kantor merupakan identitas organisasi yang unik, juga mencerminkan kredibilitas lokasi kantor. Telepon sebagai sarana telekomunikasi kantor masih bisa terdiri dari yang pertama perangkat PBX atau sistem teleponi. Yang kedua adalah perangkat teleponnya atau deskphone yang ada di kantor Bapak Ibu saat ini. Yang ketiga adalah sambungan telepon di kantor Bapak Ibu. Dalam new normal ini, Bapak Ibu, semua organisasi sedikit banyak terpukul akibat dampak PSBB dan social distancing. Semua departemen, dari sales, operasional, termasuk IT atau general affair, harus mencari celah untuk cost cutting atau penghematan. Bahkan di beberapa perusahaan ini menjadi KPI, Bapak Ibu. Jadi izinkan kami ingin berbagi informasi tentang bagaimana teman-teman IT, teman-teman GA bisa mendapatkan penghematan secara signifikan dengan solusi teleponi berbasis cloud dari OVON. Tentunya dengan fungsi yang sama, namun memberikan manfaat yang lebih baik. Sebelumnya, sarana telepon kantor hanya sebatas sarana saja. Tapi kini, setelah new normal, dituntut perubahannya. Sebelumnya kantor itu hanya fixed desk phone saja, kini kita harus sudah bisa work from home atau work from anywhere. Sebelumnya sarana komunikasi telepon itu hanya di headquarter aja, sekarang sudah harus mobile. Dulunya fixed capacity, tapi sekarang harus bisa fleksibel, scalable, adaptable to change, dan adaptif dan dapat disandingkan dengan microservice yang lain, misalnya fitur recording opsionalnya. Nah, Bapak Ibu, kita sama tahu dulunya memang PBX tradisional itu membutuhkan cost yang cukup tinggi. Misalnya, pertama Bapak Ibu harus invest PBX di setiap cabang. Atau yang kedua harus invest cabling. Harus kontrak berlangganan telepon di setiap cabang. Atau mungkin biaya operasional yang cukup tinggi karena based of our experience, biaya panggilan paling banyak dilakukan antar sesama karyawan untuk kebutuhan koordinasi. Nah, contoh mungkin case yang saya angkat di sini seperti teman-teman di daerah di Komik KB itu kita anggap ada 3 lokasi. Yang pertama itu headquarter, yang kedua itu pabrik, dan yang ketiga itu adalah gudang. Jadi sesama karyawan di antara 3 lokasi ini butuh biaya operasional untuk koordinasi. Dan seperti yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa pengalaman kita untuk biaya operasional ini cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan atau OPEX. Nah, Bapak Ibu, di adaptasi Cloud PBX tentunya sangat cost efisien.
Kenapa saya bilang cost efisien? Pertama, Bapak Ibu hanya satu perangkat PBX aja untuk seluruh cabang. Yang kedua, perangkat telepon Bapak Ibu itu bisa digantikan dengan softphone. Mungkin ke beberapa teman-teman Komit KB, tempo hari aku sudah pernah sharing ya, bahwa ada fitur softphone yang bisa dikoneksikan dengan smartphone. Terus selanjutnya, satu kontrak berlangganan untuk seluruh cabang. Tadi kayak saya informasikan antara headquarter dengan gudang, antara gudang dengan pabrik, atau antara pabrik dengan headquarter, itu biaya operasionalnya juga bisa menjadi free karena panggilannya menjadi owner. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan juga free. Baik, bisa dilihat dari tabel ini Bapak Ibu bahwa case ini sangat cost efektif. Bapak Ibu bisa melihat dari tabel tampilan ini, anggaplah pabrik menggunakan 50 extension, kantor pusat menggunakan 30 extension, dan gudang menggunakan 20 extension. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di syarat dan ketentuannya, paket berlangganan telepon dengan Rp50.000 saja per extension, itu sudah bisa digunakan untuk outgoing pulsa atau komunikasi eksternal. Misalnya sales call atau calling keluar organisasi atau misalnya calling vendor, seperti itu. Jadi case ini sangat cost efektif jika dibandingkan dengan perangkat telepon tradisional. Di mana sewa PBX-nya di sini adalah 0 dan abonemennya adalah 0. Baik, kantor-kantor cabang Bapak Ibu bisa dihubungkan dalam satu platform PBX. Di sini yang tadi saya ilustrasikan ada 3 lokasi ya. Yang pertama headquarter, yang kedua ada gudang, yang ketiga ada pabrik. Tapi bisa juga unlimited kalau Bapak Ibu punya lokasi cabang di beberapa tempat. Nah, cost operasional di sini bisa menjadi 0 untuk komunikasi antar cabang. Selain itu, Bapak Ibu, Cloud PBX juga bisa dihubungkan ke bermacam-macam pesawat telepon. Apabila dibutuhkan untuk sekretaris atau direktur misalnya, dapat dihubungkan dengan SIP-phone atau desk-phone. Atau SIP conference untuk ruangan meeting. Nah, yang paling hemat biaya, tanpa investasi, perangkat tambahan, dan minimal cabling. Solusinya yaitu menggunakan softphone Bapak Ibu yang diinstal di laptop Bapak Ibu atau di PC atau bahkan di handphone sendiri, smartphone Bapak Ibu sendiri. Ini juga keuntungan utama menggunakan Cloud PBX Phone karena memberikan solusi tuntutan new normal, yaitu fleksibel, seperti semua karyawan bisa work from home dan mobilitas kerja. Oke. Di sini saya ingin memperlihatkan user experience seperti apa. Saya akan coba putar demo panggilan menggunakan aplikasi softphone di laptop. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dari laptop sendiri bisa melakukan panggilan. Ya, nanti akan muncul di layar desktop atau laptop Bapak Ibu seperti ini. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu masih belum jelas, nanti kita akan buat sesi di sesi terakhir ya untuk lebih jelasnya seperti apa. Oke, saya coba next slide dulu. Bapak Ibu, demo aktivasi user bisa menggunakan softphone di smartphone. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GS Wave namanya, tapi bisa juga yang lain. Nah,
Ya, jadi hanya dengan scan barcode, sangat simpel sekali. Langsung bisa menghubungi ke nomor 14.000 dan langsung terhubung. Baik, jadi cukup simpel ya. Nah, ini adalah video tata cara penyetingan Ovon Smart PBX melalui portal yang kami sediakan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam fungsi ya, mulai dari add number, ada add user, hingga pengaturan call flow atau IVR atau virtual receptionist, nanti bisa di-set melalui portal tersebut. Oke. Kenapa Ovon Cloud PBX? Yang pertama itu karena fast deployment. Ready for service, SLA, instalasi maksimum 5 hari. Terus yang kedua adalah OPEX. Jadi Bapak Ibu tidak perlu investasi besar untuk PBX. Yang berikutnya adalah scalable. PBX kapasitas tersedia dari 10 extension dan bisa ditambah juga sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Professional management. Bapak Ibu Ovon memiliki Ovon Center yang di dalamnya ada teknisi yang bertalenta dan berpengalaman. Local host di Indonesia, cloud servernya berlokasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah cloud advantages. Jadi tidak perlu lagi maintenance dan dapat diakses dari mana saja melalui internet. Teks, chatting video, Bapak Ibu bisa menggunakan platform yang mainstream digunakan. Jadi cukup banyak ya untuk saat ini. Atau bila memang memilih salah satu dari perangkat tertentu yang mendukung UC integration, kami bisa membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut Bapak Ibu. Misalnya yang sudah kami lakukan selama ini adalah Cloud Direct Routing Microsoft Teams. Nah, di sini saya ingin menunjukkan demo menerima dan melakukan panggilan melalui Microsoft Teams. Mungkin beberapa teman-teman di room ini sudah menggunakan Microsoft Teams, jadi bisa melihat tampilan ini langsung. Ya. Iya. Oke, jadi kelihatan jelas ya Bapak Ibu, di sini tadi sudah terlihat jelas tampilannya, bisa panggilan dari luar Teams atau nomor PSTN di luar organisasi, bisa melakukan panggilan ke aplikasi Teams, dan juga bisa dilakukan sebaliknya. Baik,
Berikut adalah layanan success story Ofon dalam mendeliver layanan telepon berbasis IP, Bapak Ibu, ke berbagai kalangan pelanggan. Kalau di layar, Bapak Ibu bisa melihat macam-macam segmennya. Baik dari retail, ada kawasan hunian, ada mall, ada bandara, korporasi berskala besar, BUMN, swasta asing, atau UMKM lokal. Jadi cukup banyak. Kami percaya solusi yang baik itu adalah solusi yang mampu adaptif terhadap perubahan, stabil, handal, dan dapat diandalkan. Jadi apapun kebutuhan telekomunikasi organisasi Bapak Ibu, yuk mari kita diskusikan. Ofon akan memberikan alternatif solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dengan mid budget yang diharapkan Bapak Ibu. Sepertinya sampai di sini dulu presentasi saya kembalikan ke Ibu Vivi.